Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada video kali ini kami akan menjelaskan laporan RBL kami mengenai penerapan hukum Bernoulli dengan menggunakan teorema Torricelli pada botol plastik yang berlubang. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Desi Ernika Christine Simbolon dengan NIM 123350068 dari Prodi Teknologi Pangan. Nama Nur Halimah, NIM 123330038, Prodi Teknologi Industri Pertanian. Halo, perkenalkan, nama saya Najwa Amalia Iksani dari Prodi Teknologi Pangan dengan NIM 123350049. Nama aku Fiona Zulfa Salsabila, NIM aku 123330041, Prodiku Teknologi Industri Pertanian. Halo, kenalkan nama saya Zakwan Mustafa dengan NIM 123420045 dengan Prodi Rekayasa Kehutanan. Apa itu fluida? Fluida adalah suatu zat yang bentuknya mudah berubah, tergantung bentuk wadahnya. Hal tersebut menandakan bahwa molekul-molekul di dalam fluida memiliki ruang yang besar yang membuat partikel mudah bergerak sehingga menyebabkan fluida akan mengikuti bentuk dari wadahnya. Hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli dikemukakan oleh Daniel Bernoulli, seorang ilmuwan kelahiran Belanda yang menempuh pendidikan di Italia dan akhirnya memutuskan untuk menetap di Swiss. Menurut pernyataan Bernoulli, pada suatu aliran fluida, jika kecepatan fluida terjadi peningkatan, maka pada aliran akan terjadi penurunan tekanan, di mana hukum ini menjelaskan hubungan antara tekanan kelajuan aliran air dan ketinggian. Persamaan hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli pada dasarnya menggunakan hukum kekekalan energi yang terjadi oleh aliran fluida bahwa besar tekanan P, energi kinetik, dan potensial persatuan volume memiliki besar nilai yang sama sepanjang garis arus. Sehingga persamaannya menjadi P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2, di mana P adalah tekanan, rho adalah massa jenis fluida, V adalah kecepatan aliran fluida, G percepatan gravitasi, dan H adalah tinggi tabung alir. Apa itu hukum Torricelli? Hukum Torricelli dikenal juga sebagai teorema Torricelli. Hukum Torricelli adalah teorema dalam dinamika fluida yang berhubungan dengan kecepatan fluida yang mengalir dari suatu lubang yang dipengaruhi oleh ketinggian air terhadap lubang pengeluaran. Hukum Torricelli menyatakan bahwa laju air titik bocor baik di dinding maupun dasar bejana terbuka ketika aliran tepat berlangsung mengikuti konsep gerak jatuh bebas, di mana partikel fluida seperti dipercepat oleh medan gravitasi bumi. Hukum persamaan Torricelli berdasarkan hukum dasarnya yaitu hukum kekekalan energi potensial yang dihasilkan air dalam keadaan diam akan diubah menjadi energi kinetik, sehingga diperoleh kesamaan sebagai berikut: M dikali G dikali H sama dengan setengah M dikali V kuadrat. Dengan menyederhanakan persamaan tersebut, diperoleh rumus untuk mendapatkan kecepatan yaitu V sama dengan akar 2 dikali G dikali H, di mana V adalah kecepatan aliran fluida, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah tinggi tabung alir.
yang didapatkan selama percobaan bisa dilihat di tabel berikut. Untuk menentukan kecepatan fluida, kita menggunakan persamaan V sama dengan akar 2 dikali gravitasi dikali tinggi lubang. Untuk kecepatan fluida lubang pertama, kita mendapatkan hasil 1,98 meter per second. Untuk lubang kedua, kita mendapatkan hasil 1,77 meter per second. Untuk kecepatan fluida lubang ketiga, kita mendapatkan hasil 1,33 meter per second. Dari hasil data percobaan, diperoleh kecepatan aliran air pada ketinggian 0,2 meter, 0,16 meter, 0,09 meter, diperoleh kecepatan masing-masing alirannya sebesar 1,98 meter per sekon, 1,77 meter per sekon, dan 1,33 meter per sekon. Dapat disimpulkan, semakin besar ketinggian lubang dari permukaan, maka semakin besar kecepatan aliran air yang didapatkan. Kelebihan percobaan kali ini yaitu yang pertama, melalui percobaan ini dapat membuktikan persamaan teorema Torricelli melalui penerapan hukum Bernoulli dengan menggunakan alat sederhana. Yang kedua, dapat menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi Torricelli dan hukum Bernoulli. Yang ketiga, alat yang digunakan mudah didapatkan dan praktis untuk dilakukan. Kekurangan percobaan kali ini yaitu yang pertama, banyak faktor yang mempengaruhi ketidakakuratan hasil percobaan. Yang kedua, ketidakakuratan hasil yang didapatkan dapat menyebabkan kesalahan dalam menarik kesimpulan.